Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena Ia telah memberikan kita nikmat yang banyak sehingga kita bisa menikmati di waktu yang lapang ini. Tak lupa pula kita kirimkan kepada junjungan kita, yakni Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena dengan perjuangan beliau kita bisa merasakan manisnya iman dan indahnya Islam. Tak lupa pula kita pada keluarganya, sahabatnya, dan para pengikutnya di akhir zaman kelak. Baik, pembahasan kali ini yaitu bab kedua, malam Lailatul Qadar. Di antara malam-malam di bulan Ramadan terdapat satu malam yang disebut Lailatul Qadar yang sangat banyak kebaikan dan keberkahannya. Al-Quran telah menyatakan keutamaannya, yaitu lebih utama daripada 1000 bulan. 1000 bulan sama dengan 83 tahun 4 bulan. Betapa beruntung orang yang memperoleh kesempatan beribadah dengan sungguh-sungguh pada malam itu, karena berarti ia telah mendapatkan pahala beribadah selama lebih dari 83 tahun 4 bulan. Kata lebih maksudnya lebih baik dari 1000 bulan tanpa kita ketahui berapa bulan lebihnya. Pada hakikatnya karunia Allah Subhanahu wa taala sangat besar dan tanpa batas bagi orang yang mau menghargainya. Di dalam kitab Durrul Mansur terdapat sebuah hadis dari Sayyidina Anas radhiyallahu anhu bahwa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa taala memberi Lailatul Qadar kepada umatku, dan Lailatul Qadar ini tidak pernah diberikan kepada umat-umat yang terdahulu. Terdapat beberapa riwayat mengenai sebab-sebab dikaruniakannya Lailatul Qadar. Menurut beberapa hadis, di antara sebabnya adalah sebagai berikut. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat bahwa umat-umat terdahulu umurnya panjang, sedangkan umur umat beliau pendek. Beliau pun merasa sedih karena mustahil umatnya dapat menandingi amal ibadah umat-umat terdahulu. Oleh sebab itu, Allah Subhanahu wa taala dengan kasih sayangnya tidak terhingga mengaruniakan Lailatul Qadar kepada umat ini. Hal itu bermakna bahwa apabila ada seseorang yang memperoleh kesempatan beribadah pada malam Lailatul Qadar 10 kali saja, maka ia akan mendapat pahala ibadah selama 833 tahun 4 bulan, bahkan lebih. Riwayat lain menyatakan bahwa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bercerita kepada para sahabatnya tentang kisah seorang yang salih dari Bani Israel yang telah menghabiskan waktunya selama 1000 bulan untuk berjihad fi sabilillah. Mendengar kisah ini, para sahabat radhiyallahu anhu merasa iri. Karena itulah Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan malam Lailatul Qadar. Ada juga riwayat lain yang menyatakan bahwa baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menyebutkan 4 nama nabi dari Bani Israel yang masing-masing telah menghabiskan 80 tahun untuk berbakti dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa pernah mendurhakainya sekejap mata pun. Mereka adalah Nabi Ayub alaihi salam, Nabi Zakaria alaihi salam, Nabi Hizqil alaihi salam, dan Nabi Yusya alaihi salam. Mendengar hal ini, para sahabat radhiyallahu anhu merasa kagum. Lalu malaikat Jibril alaihissalam datang dan membacakan surat Al-Qadar. Masih ada riwayat-riwayat lain yang menerangkan asal mula dikaruniakannya malam Lailatul Qadar. Adanya perbedaan riwayat ini karena memang ada beberapa kejadian yang menjadi sebab turunnya ayat ini, sehingga setiap kejadian itu dapat dihubungkan dengan ayat ini. Kita boleh iri kepada orang-orang saleh yang berkata, sejak aku balik, belum pernah meninggalkan ibadah pada malam Lailatul Qadar. Mengenai penentuan malam Lailatul Qadar ini, terdapat sekitar 50 pendapat di kalangan para ulama. Saya tidak akan menyebutkannya satu persatu, namun di sini saya akan menguraikan pendapat yang banyak diterima.
Keutamaan malam ini telah dijelaskan dalam kitab-kitab hadis dengan berbagai riwayat. Al-Quran sendiri telah menyebutkan tentang malam tersebut dalam sebuah surah yang khusus, yaitu surat Al-Qadar. Kita akan memulainya dari penjelasan mengenai surat tersebut. Saya mengambil dari kitab tafsir Bayanul Quran susunan Syekh Ashraf Ali Tanwi rahmatullah alaih dan beberapa tambahan dari kitab-kitab lainnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Yang artinya sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar, yaitu malam kemuliaan. Quran Surah Al-Qadar ayat 1. Faidah. Ayat di atas telah menyebutkan bahwa pada malam istimewa itu, Al-Quran telah diturunkan dari Lauhul Mahfuz ke langit dunia. Diturunkannya Al-Quran pada malam ini secara khusus sudah cukup untuk menunjukkan kemuliaan malam tersebut. Lebih lagi di dalamnya ada banyak sekali keberkahan dan keutamaan lainnya yang akan disebutkan dalam surah ini lebih lanjut. Untuk menarik perhatian, diajukanlah sebuah pertanyaan. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar? Dan tahukah kamu betapa agungnya Lailatul Qadar itu? Dengan kata lain, pertanyaan adalah, tahukah kamu betapa besar dan utamanya malam itu? Tahukah kamu akan besarnya nikmat dan karunia pada malam itu? Ayat berikutnya menerangkan keagungan malam tersebut. Lailatul Qadari khairum min alfi syahr. Lailatul Qadar itu lebih baik dari 1000 bulan. Yang artinya pahala beribadah malam itu lebih baik dan lebih besar daripada pahala beribadah selama 1000 bulan. Kita tidak tahu seberapakah yang dimaksud dengan lebih besar itu. Tanazzalul malaikah. Pada malam itu turun malaikat-malaikat. Imam Razi rahmatullah alaih menulis bahwa ketika manusia pertama diturunkan ke muka bumi, para malaikat melihatnya dengan penuh keprihatinan, sehingga mereka bertanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Mengapa engkau jadikan di bumi orang yang akan berbuat kerusakan dan menumpahkan darah? Sebagaimana halnya jika ibu bapak memperhatikan asal-usul manusia, yaitu dari setetes air mani, mereka akan memandangkan dengan rasa jijik, sehingga dianggap sebagai sesuatu yang mengotori pakaian dan perlu dicuci. Namun, ketika dari air mani itu Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan bayi yang cantik, mereka pun mencintai dan menyayanginya. Demikian pula jika seseorang beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan memujinya pada malam Lailatul Qadar, maka para malaikat akan turun kepada mereka, merasa bersalah atas apa yang mereka katakan dahulu tentang manusia. Warruhu fiha, dan Ruhul Qudus, malaikat Jibril alaihi salam turun pada malam itu. Quran Surah Al-Qadar ayat 4. Para ahli tafsir memberikan beragam penafsiran tentang makna ruh dalam ayat tersebut. Yang pertama, kebanyakan ulama berpendapat bahwa yang dimaksud ruh di sini adalah malaikat Jibril alaihi salam. Menurut Imam Razi rahmatullah alaih, inilah makna yang paling tepat. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan para malaikat secara umum, lalu menyebutkan malaikat Jibril alaihi salam secara khusus, sebab ia memiliki kedudukan khusus di antara para malaikat. Yang kedua, sebagai ahli tafsir mengatakan, yang dimaksud ruh di sini adalah malaikat yang begitu besar, sehingga apabila seluruh langit dan bumi diletakkan di hadapannya, akan tampak kecil bagaikan sesuap makanan. Yang ketiga, sebagian ahli tafsir yang lain berpendapat bahwa maksud ruh di sini adalah sekelompok malaikat yang jarang muncul. Malaikat itu hanya muncul dan hanya bisa disaksikan malaikat lain pada malam Lailatul Qadar. Yang keempat, ulama ahli tafsir lain mengemukakan maksud ruh di sini adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala tertentu yang makan dan minum, tetapi bukan manusia dan bukan pula malaikat. Yang kelima, ada juga yang menyatakan maksud ruh di sini adalah Nabi Isa alaihi salam, yang malam itu turun bersama para malaikat untuk melihat amalan hebat umat ini. Yang keenam, penafsiran terakhir bahwa maksud ruh adalah rahmat khusus Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni pada malam itu malaikat turun. Setelah itu rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang khusus ini turun pula. Masih ada penafsiran-penafsiran lainnya tentang ruh, namun
Pendapat pertama yang masyhur mengenai hal ini, Imam Baihaqi rahmatullah alaih dalam kitab sunnahnya meriwayatkan hadis dari Sayyidina Anas radhiyallahu anhu bahwa baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, pada malam Lailatul Qadar, Jibril alaihi salam turun bersama sekumpulan malaikat dan berdoa memohon rahmat untuk setiap orang yang sibuk berzikir pada malam itu. Biizni rabbihim min kulli amr. Dengan perintah Tuhannya, mereka turun ke bumi dengan membawa setiap perkara atau kebaikan. Quran Surah Al-Qadar ayat 4. Penyusun kitab Masahiril Haq menulis, pada malam inilah dulu malaikat diciptakan, unsur-unsur penciptaan Nabi Adam alaihi salam dikumpulkan, dan pepohonan surga ditanam. Menurut beberapa hadis, pada malam ini doa-doa dikabulkan. Begitu pula menurut sebuah hadis dalam kitab Durrul Mansur, pada malam ini Nabi Isa alaihi salam diangkat ke langit, dan pada malam ini juga taubat Bani Israel diterima. Salamun, malam itu penuh dengan salam. Quran Surah Al-Qadar ayat 5. Maksudnya sepanjang malam orang-orang beriman akan mendapatkan salam dari para malaikat terus-menerus yang datang secara berombongan dengan silih berganti. Sebagaimana penjelasan dalam beberapa riwayat, atau yang dimaksud dengan salam adalah bahwa malam ini penuh dengan keselamatan dan keamanan dari segala kejahatan dan keburukan. Hiya hatta matla'il fajr. Malam yang penuh dengan salam itu sampai terbit fajar. Quran Surah Al-Qadar ayat 5. Rahmat dan berkah pada malam itu selalu turun sepanjang malam sampai fajar, tidak terbatas sebagian malam saja. Setelah mengetahui keutamaan Lailatul Qadar melalui surat ini, tanpa harus meriwayatkan lagi hadis tentang Lailatul Qadar, sebenarnya telah mencukupi. Namun karena banyak hadis yang menyebutkan fadilahnya berikut ini, saya akan menyebutkan beberapa di antaranya. Hadis yang pertama,